Meski dilarang, sejumlah warga ibu kota dan sekitarnya tadi malam menggelar pawai takbir keliling. Warga Muhammadiyah di berbagai daerah di tanah air Jumat pagi melaksanakan sholat Idul Fitri. Selain di Indonesia, Lebaran juga diperingati umat Islam di berbagai belahan dunia. Para korban gempa di Sumatera menyambut hari kemenangan dalam suasana prihatin. Selain ketupat dan opor, ada beragam sayur untuk menemani menu khas Lebaran ini. Selamat pagi, saudara. Bagaimana kabar Anda? Dan bagaimana kabar Anda, Jasmine? Kabar saya baik, kamu gimana, David? Saya agak sedikit flu sebenarnya, Jasmine. Sedikit flu nggak apa-apa, tapi kami akan tetap menyapa saudara dan pemirsa di rumah. Betul. Dan di awal fajar bulan Syawal ini kami berdua ingin menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dan di Hari Raya Idul Fitri ini, Liputan 6 Pagi akhir pekan kembali hadir menemani Anda dengan formasi yang sedikit berbeda karena kali ini saya Jasmine Valentine ditemani oleh David Silaho yang akan menemani Anda selama 1 setengah jam ke depan ya. Ya, tentunya 1,5 jam ke depan. Tentunya dengan beragam berita aktual dan informasi terkini dari beberapa titik di jalur utara dan selatan Jawa. Juga akan kami hadirkan untuk Anda informasi lainnya yang akan membantu Anda. Mungkin untuk Anda yang akan mudik, bahkan yang akan bersiap kembali ke kota. Nah, selain ada informasi mudik, David, kita juga akan memberikan seperti biasa laporan khas akhir pekan dan mungkin untuk Anda yang akan mengisi libur Lebaran dengan misalnya menonton film di bioskop atau mengutak-atik hobi Anda. Iya, dan langsung saja kami mulai Liputan 6 Pagi akhir pekan ini. Saudara, pawai takbir keliling yang digelar warga Jakarta diwarnai dengan hiruk-pikuk sejumlah kendaraan yang berkeliling di sejumlah kawasan ibu kota dengan mengendarai motor, mobil pribadi, dan truk. Warga Jakarta tampak antusias mengikuti takbir keliling kota melewati Tugu Monas, Bundaran Hotel Indonesia, hingga Jalan Matraman Raya. Keadaan jalan yang cukup padat tidak mengurangi sukacita warga untuk berpawai keliling ibu kota. Aparat kepolisian dengan dibantu sejumlah petugas Satpol PP tampak sibuk mengatur arus lalu lintas dan mengalihkan iring-iringan pawai agar tidak menuju jalan protokol. Pawai takbir keliling di Bekasi dibubarkan aparat kepolisian. Para peserta pawai yang sedianya menuju Jakarta ini dihentikan di sekitar Jalan Ahmad Yani. Sejumlah kendaraan yang terdiri dari kendaraan pribadi, mobil bak terbuka, dan angkutan umum itu kemudian diarahkan untuk kembali ke arah kota Bekasi. Dalam penertiban tadi malam, polisi menahan 5 kendaraan karena pengemudinya tidak membawa surat kendaraan dan mengangkut penumpang hingga ke atap kendaraan. Polisi juga masih menahan sejumlah peserta pawai takbir keliling yang kedapatan membawa petasan. Dan sementara itu, saudara, warga Muhammadiyah di berbagai daerah melaksanakan sholat Idul Fitri Jumat pagi. Di Banda Aceh, Nangro Aceh Darussalam, warga memadati Masjid Babut Taqwa untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Sedangkan di Palembang, warga Muhammadiyah melaksanakan sholat Id di sejumlah lapangan dan masjid. Penetapan 1 Syawal pada Sabtu ternyata mengurangi animo warga Muhammadiyah melakukan sholat Id. Meski pemerintah menetapkan 1 Syawal 1428 Hijriah jatuh pada hari Sabtu, namun warga Muhammadiyah di berbagai daerah menggelar sholat Id Jumat pagi. Di Banda Aceh, sholat Id dilakukan di Masjid Babut Taqwa. Di tempat ini jemaah membludak hingga keluar masjid dan di badan jalan. Membludaknya jemaah Muhammadiyah itu membuat polisi melakukan pengamanan. Bertindak sebagai khotib, anggota DPR RI asal Aceh, Imam Suja. Di Palembang, ratusan ribu umat Muhammadiyah melaksanakan sholat Id bersama di berbagai lapangan dan masjid. Di lapangan Sekojo Palembang misalnya, umat Muhammadiyah mendengarkan khutbah Idul Fitri yang disampaikan Ustadz Mansuri Alibaso. Dalam khutbahnya, Mansuri Alibaso mengingatkan banyaknya musibah yang terjadi selama ini karena umat muslim telah melakukan berbagai kesalahan dan menyimpang dari Al-Quran dan hadis.
Sedangkan di kota Santri Pekalongan, selain menggelar sholat id di masjid-masjid, sebagian warga juga melakukan sholat id di sejumlah lapangan dan alun-alun. Sholat id di Pekalongan memang dipusatkan di lapangan milik Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Usai sholat id, umat Islam melanjutkan acara silaturahmi. Kondisi ini menyebabkan sejumlah ruas jalan protokol dan pantura sempat tersendat. Di Bandung, warga memenuhi pelataran Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Sholat id yang dimulai tepat pukul 6.45 tersebut dipimpin Ustadz Ijudin Mustafa tindak sebagai khotib. Di Semarang, sholat id yang difasilitasi pengurus Muhammadiyah Kota Semarang berlangsung di 43 tempat. Di antaranya di depan kampus Universitas Muhammadiyah Semarang. Bertindak sebagai imam, Indra Sugandi dan khotib Profesor Dr. Abu Suud. Dalam khotbahnya, khotib mengingatkan umat Islam bahwa di tengah kegembiraan melaksanaan Idul Fitri, bangsa Indonesia masih diliputi berbagai persoalan seperti bencana alam. Sholat id yang digelar di Makassar dipusatkan di 3 lokasi, antara lain di lapangan Awalul Islam dan di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Khotib Kiai Haji Jamaluddin Amin dalam khutbahnya mengajak seluruh umat muslim untuk tetap menjaga kerukunan, meski di antara kaum muslim ada perbedaan. Tim Liputan SCTV melaporkan dari berbagai daerah. Warga Muhammadiyah Majene, Sulawesi Barat menyambut Hari Raya Idul Fitri pada hari Jumat dengan kecewa. Stadion Majene yang sedianya menjadi pusat pelaksanaan sholat id tidak dapat digunakan karena tidak diizinkan oleh pemerintah daerah setempat. Pelataran gedung Asama Lebungan akhirnya menjadi pilihan warga Muhammadiyah Majene, Sulawesi Barat untuk melaksanakan sholat id. Dengan kondisi seadanya, mereka tetap melaksanakan ibadah pada Hari Raya Idul Fitri yang mereka rayakan pada hari Jumat kemarin. Warga Muhammadiyah Majene terpaksa melaksanakan sholat id di lokasi yang tidak nyaman ini setelah pemerintah daerah setempat menolak mereka menggunakan Stadion Majene. Kurang nyaman dalam melakukan ibadah berdasarkan situasi dan kondisi tempat. Tetapi karena tidak diakomodir, sehingga kita tetap menetapkan untuk memilih Asama Lebungan ini sebagai tempat. Pengurus Muhammadiyah setempat memprotes penolakan Pemda, apalagi dengan alasan stadion sedang disiapkan untuk melaksanakan sholat id pada hari Sabtu. Edi Junaidi dan Muhammad Naim melaporkan dari Majene, Sulawesi Barat. Saudara, perayaan Idul Fitri di sejumlah negara ternyata juga diwarnai perbedaan waktu sholat Idul Fitri seperti di Indonesia. Sebagian umat muslim dunia meyakini 1 Syawal jatuh pada hari Jumat dan mereka menggelar sholat id pada Jumat pagi. Sebagian warga Palestina berkumpul di jalur Gaza dan tepi barat merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1428 Hijriah. Di kota Gaza, umat muslim melaksanakan sholat id di Stadion Palestina. Usai salat, mereka mendengarkan pidato Ismail Haniyeh, mantan Perdana Menteri Palestina, yang mengecam Presiden Palestina Mahmud Abbas karena melakukan perundingan damai dengan Israel, serta rencana Abbas menghadiri konferensi perdamaian yang disponsori Amerika Serikat akhir November. Idul Fitri di jalur Gaza ini jauh dari suasana ceria. Isolasi internasional, perselisihan antar kelompok Palestina, dan pasokan kebutuhan pokok yang terbatas membuat Lebaran terasa kurang ceria. Sedangkan Presiden Palestina Mahmud Abbas yang berada di Ramallah, tepi barat, berharap Idul Fitri tahun depan lebih baik bagi warga Palestina. Salat Idul Fitri pada Jumat pagi juga dilakukan umat muslim di Beirut, Lebanon, dan di Sarajevo, Bosnia. Di Asia, umat muslim di kota Manila merayakan Idul Fitri hari Jumat. Mereka berkumpul di sebuah masjid di Manila untuk mengikuti salat id. Jalannya ibadah salat id mendapat pengawalan ketat aparat keamanan Filipina yang mengkhawatirkan ancaman kelompok Abu Sayyaf yang berencana melakukan serangkaian ledakan di akhir Ramadan. Di Filipina, Idul Fitri ditetapkan sebagai hari libur nasional. Sama halnya dengan Indonesia, kesempatan itu tidak disia-siakan umat muslim setempat untuk berkumpul bersama anggota keluarganya. Perayaan Idul Fitri juga berlangsung di Afghanistan. Di kota Kabul, bagi anak-anak momen Idul Fitri ini membawa kebahagiaan tersendiri karena selain berkumpul dengan keluarga, mereka juga melewatkan waktu dengan pesiar, hingga untuk sementara dapat melupakan aksi kekerasan seperti bom yang masih terjadi di negeri mereka.